البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. طيب أسبق طيب أسبق جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد وجواز الحلف atau wajibul halif alal khabari wal futya walau lam yustakhlaf. Dalam hadis ini ada keutamaan bagi seorang yang ada seorang satu saja mendapatkan petunjuk melalui sebab dia. Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Dari situ diambil faedah bahwasanya satu orang saja yang tertunjuki ke dalam jalan yang benar, ini sebagai sebab untuk orang tersebut menjadi baik adalah lebih baik daripada dunia dan isinya seluruhnya. Sebagaimana kemarin telah disebutkan oleh Imam Nawawi, wa tasbihu umuril akhirah bi umurid dunya innama huwa litakrib ilal afham, wa illa kalaulah bukan karena litakrib fadarratun minal akhirah khairun minal ard bi asriha wa amsalha ma'aha. Di perkara yang paling kecil yang ada di akhirat nanti berupa kebaikan, itu lebih baik daripada dunia seluruhnya dan yang semisal dengannya. Dan yang semisal dengan dunia tadi seluruhnya. Itu diambil dari kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Baik. Wa jawazul halif, dan bolehnya bersumpah alal khabar wal futya, yakni khabar yang disampaikan dan futya yang dijelaskan. Makna futya adalah tabyin, penjelasan. Walau lam yustakhlaf, walaupun tidak dimintai sumpah. Jadi boleh bersumpah walaupun tidak dimintai sumpah. Dan ini bukan khusus bagi Nabi, bahkan selain Nabi pun boleh. Bukan termasuk dari khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk syariat yang umum. Seorang itu boleh bersumpah atas khabar yang dia sampaikan atau fatwa yang dia jelaskan. Karena mana fatwa adalah bayan, walaupun tidak dimintai sumpah. Kenapa? Karena dalam hadis ini tidak ada seorang pun yang meminta kepada Nabi untuk bersumpah. Tapi beliau bersumpah, fa wallahi. Lafaz dari Nabi ini tanpa ada permintaan sebelumnya dari orang lain. Maka boleh seorang itu mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal seperti ini. Baik.
Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fihi masailu. Dalam bab yang telah kita lewati ada beberapa masalah. Yani diringkas dari bab tersebut. Diringkas dari beberapa syawahid untuk tarjamah. Syawahid dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan kalamnya para salafus saleh. Al-masalatul ula, masalah yang pertama, anna ta'wata ilallahi tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana man ittaba'ani ila akhir ayah. Diambil dari firman Allah Ta'ala kul hadhihi sabili ila akhirih. Bahwasanya dakwah menyuarakan, menyeru kepada agama Allah adalah jalannya orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tidak gampang. Yang penting berdakwah. Karena ini adalah jalan yang ditempuh, jalannya para anbiya. Jalannya orang yang mengikuti Rasulullah SAW, jadi nggak gampang. Yang penting berdakwah, butuh sabar, butuh yakin, ya kan? Butuh benar-benar memiliki niat yang salihah, al-azimah yang kuat. Tidak gampang. Yang penting bisa berdakwah, yang penting menyampaikan. Kenapa? Karena ini bukan sekedarnya penting menyampaikan, tapi ini adalah jalannya orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau itu perkara ini berat. Dakwah kepada Allah itu berat. Bukan enteng. Banyak ujiannya, banyak rintangannya, banyak gangguannya. Banyak perkara yang sifatnya merintangi di perjalanan dakwah. Benar-benar butuh minta taufik kepada Allah Ta'ala setiap saat, setiap detik, setiap saat minta taufik kepada Allah Ta'ala, minta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Lebih daripada apa yang kita minta dari Allah, rezeki bagi kita berupa kebutuhan hidup. Dengan bukti bahwasanya orang yang dipilih untuk melanjutkan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Orang yang paling baik hatinya di muka bumi ini. Orang yang paling baik amalannya. Maka perkara ini adalah bukan perkara yang segampang apa yang dibayangkan oleh seorang yang mau berdakwah. Ujiannya berat. Terkhusus dalam perkara-perkara dengan dunia yang sekarang ini dilewati oleh seorang hamba. Betapa banyak rintangannya. Maka kalau diperhatikan ya ikhwah, kalau seorang dai mementingkan dunia, maka fatwanya akan menyelisihi syariat Allah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Karena perkara din ini kebanyakannya adalah menyelisih sahabatnya manusia. Maka gangguan dalam perkara dunia ini sangat banyak sekali. Oleh itu seorang tidak gampang untuk yang penting mencari ilmu lalu punya bayangan bisa berdakwah. Berat ya ikhwah. Semoga saja Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik pada para duat ilallah Ta'ala, sehingga dijauhkan dari apa yang bisa merintangi mereka sehingga bergeser tidak terasa. Asaniyah, masalah saniyah, tambihu alal ikhlas. Bayangkan tambihu alal ikhlas. Kenapa di sini dikatakan tambihu alal ikhlas? Karena di sana ad'u ilallah. Ilallah jar dan majrur menunjukkan khusus. Menunjukkan khusus jar dan majrur ilallah, bukan
kepada selain Allah, tapi ilallah, khusus kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan ikhlas. Ad'u ilallah, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ya kan? Maka membutuhkan ikhlas. Maka dikatakan tambih sebagai perhatian agar diambil seorang dai, mengambil perhatian untuk keikhlasan. Dan ikhlas ini yang sangat sulit. Ikhlas ini yang sangat sulit, perkara yang sangat berat. Maka dikatakan li'anna katsirun, yakni katsiran minan nas, karena banyak dari kalangan manusia, atau katsiran minad du'at, law da'a ilal haq, seandainya dia berdakwah menyerukan kepada kebenaran, fa huwa yad'u ila nafsi, maka dia menyeru kepada dirinya sendiri. Dan ini diuji oleh oleh Allah, diuji pada seorang hamba, seorang dai, hari demi hari diuji. Kadang fatwanya kalau enggak diterima, dia sewot. Padahal kadang enggak teliti, fatwanya mungkin jauh dari kebenaran, atau mungkin tidak sesuai dengan kebenaran, atau mungkin ada syubhat bagi seorang yang mendapatkan fatwa sehingga perlu berpikir lagi. Ketika enggak terima kadang sewot. Maka butuh ikhlas. Loh, kok udah sudah jawab siapa? Hah? Apa? Kok lewat situ? Masa lewat situ? Baik. Perhatikan. Karena banyak dari kalangan para dai, ya kan, secara khusus law da'a ilal haqqi fa huwa yad'u ila nafsi. Nampaknya al-haq yang disuarakan, tapi ternyata kadang di sini bisikan jiwa ini yang kadang enggak bisa dihindari untuk membela dirinya seorang yang berdakwah. Bukan membela agama Allah Ta'ala dengan bukti ketika perkara dia tidak diterima oleh orang lain yang disalahkan. Maka butuh keikhlasan. Maka dikatakan tampil al-ikhlas. Karena perkara tadi dikatakan ad'u ilallah, kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, sekarang banyak manusia mencatatkan orang lain, dicatat pada kelompoknya karena supaya mengikuti organisasinya, mengikuti yayasannya, mengikuti pendidikannya, mengikuti sekolahannya, dan semisalnya. Kalau nggak membawa sesuai dengan apa yang mereka inginkan, nggak diterima. Ya kan? Satu ikat, dua ikat. Tahu seikat? Seikat itu biasanya orang sementara bilang 1 juta. 2 ikat 2 juta. Maka di sini butuhkan 5 ikat. Dibutuhkan 5 ikat bagi seorang yang mau daftar. Perhatikan di situ. Maka mudah-mudahan dakwah yang ada di tempat kita ini diberikan kelanggengan dalam keikhlasan untuk para yang menyandang dakwah ini. Al-masalah salisah al-basirah, yakni ilmu di situ. Minal faraid, anal basir, yakni ilmu itu termasuk kewajiban. Minal faraid, termasuk dari para perkara-perkara yang wajib untuk dimiliki. Ya kan? Kenapa? Karena di situ dikatakan ala basiratin. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Basir berapa fa'il? Ilmu. Dan ilmu itu termasuk kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang dai. Maka enggak harus kemudian seorang itu membawakan kitab yang dipaksakan untuk dipahamkan kepada orang lain sedangkan dia sendiri nggak paham. Maka jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Semoga saja kita diberi sifat ta'anni, sifat kehati-hatian dan pelan-pelan dalam menyampaikan agama ini. Karena ilmu termasuk perkara yang diwajibkan minal faraid,
Faraid jamak dari kata faridah. Faridatun jamaknya faraid. Perkara yang wajib. Bagaimana perkara yang wajib? Maka seorang tahu bagaimana kewajiban yang dia harus tempuh ketika dia mau menyampaikan. Maka cukuplah kitab yang sudah ada syarahnya, syarah yang muktabar dibacakan. Harus memaksakan diri dengan dikit-dikit kultu ana, nukil. Sudah ada syarahnya, nanti ditulis hawasi kanan kiri, atas bawah, sehingga dari penulis enggak bisa dibaca yang aslinya. Masalah rabi'ah, masalah yang keempat, min dalaili husni tauhid. Min dalaili husni tauhid. Di antara bukti-bukti tentang bagusnya tauhid. Dalail, di antara bukti-bukti yang membuktikan tentang bagusnya tauhid, annahu tanzihullah ta'ala anil masabbah. Bahwasanya tanda tentang bagusnya tauhid adalah mensucikan Allah Ta'ala dari celaan, anil masabbah. Diambil dari mana? Subhanallah, fa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Nah, itu diambil dari ayat yang tadi telah kita lewati. Fa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, yakni kusucikan Allah. Itu namanya apa? Allah disucikan dari al-masabbah, dari celaan. Dan di antara celaan adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Di antaranya adalah terkesan dalam benaknya sifat Allah dengan sifatnya makhluk, sehingga dipalingkan dari zahirnya, diganti dengan apa yang dia miliki. Seperti ahlu ta'wil yang mereka hakikatnya adalah taktil, meniadakan sifat-sifat Allah. Ini pada hakikatnya adalah ada sisi celaan. Demikian juga orang yang menyeru selain Allah Ta'ala dalam perkara yang khusus itu bagi Allah untuk diseru, ini maknanya adalah celaan, karena dia menyerupakan Allah dengan makhluk dan menyerupakan makhluk dengan Allah Azza wa Jal. Maka itu musyrikun adalah orang yang paling pertama kali yang melakukan kejahatan berupa celaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mengikuti jejak mereka diantaranya adalah demokratiyin, yang mereka mendakwakan kesyirikan. Ya kan? Dan mereka biar diterima oleh manusia, demokrasi di timur beda dengan demokrasi dengan di barat katanya. Padahal dia adalah dusta dengan gamblang. Di timur betina digandeng dengan jantan hukumnya sama. Di barat betina digandeng jantan juga hukumnya sama. Mana demokrasi timur demokrasi barat ada sisi beda? Enggak ada bedanya. Paham toh? Betina dilagangkan dengan jantan sama-sama kuat. Bahkan kadang-kadang menang betinanya. Ya. Nah itu. Di barat pun seperti itu. Ya kan? Banci pun boleh melawan jantan. Kafir melawan muslim hukumnya sama, kekuatannya sama. Bagaimana dibedakan bahwasanya demokrasi timur beda dengan demokrasi barat? Kalau enggak memang ingin menyembunyikan kemaluannya, walaupun enggak tersembunyi. Perhatikan itu. Itu celaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-masalah khamisah, anna min kubhi syirki kaunahu masabbatan lillah. Anna min kubhi syirki, sesungguhnya di antara keburukan syirik, keberadaan syirik tadi adalah celaan terhadap Allah. Li'annahu yusawi haqqal khaliq fil makhluk. Karena dia menyerupakan haknya sang pencipta dengan makhluk. Dan itulah demokratiyin, dalam kepala mereka menyerupakan haknya dengan makhluk, bahkan haknya Allah tidak dikasih. Enggak punya urusan dengan hamba Allah Ta'ala. Hamba menentukan kemauan mereka dengan mereka sendiri. Ya kan? As-syab yuhakkimu nafsahu bi nafsihi. As-sya'bu, masyarakat, yuhakkimu nafsahu, menjadikan dirinya hakim dengan dirinya sendiri. Menjadikan dirinya penentu dengan dirinya sendiri.
Enggak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah termasuk haknya Allah diserupakan dengan haknya makhluk? Itulah syirik. Semoga saja kaum muslimin dilepaskan oleh Allah Ta'ala dari celaan terhadap Allah, salah satu pun enggak terasa. As-sadisah, masalah yang keenam, wa ya ahammuha, yakni masalah yang paling terpenting dari beberapa masalah yang dikandung oleh bab ini, yaitu ibadul muslim anil musyrikin. Punya saya tadi tertulis la yasiru minhum. Punya antum tadi apa kena? Hah? Terus? Li Allah. Ewa. Punya antum yang kurang sebagian huruf maka dibenahi li Allah yasiru minhum. Punya anak tanpa adanya li Allah. La saja langsung. La nafi. La nafiyah. Ini yang penting sekali ya, wah, perbedaan nuskhah menghasilkan koreksi tanpa niat untuk mengkoreksi. Sebagian nuskhah yang salah akan terkoreksi dengan sendirinya ketika kita baca dengan beda-beda nuskhah. Seperti dalam majelis kita ini, cetakan-cetakannya beda, maka sebagian kalimat ada yang tertinggal dalam cetakan yang lain akan dipenuhi dengan cetakan yang ada yang sempurna. Ibadul muslim anil musyrikin la yasuru minhum. Ini kurang makul, kurang mafhum. Li alla yasira minhum. Nah, gitu. Li alla, agar supaya tidak menjadi dari kalangan musyrikin si muslim tadi. Menjauhkan seorang muslim dari musyrikin agar supaya seorang muslim tidak menjadi dari kalangan musyrikin. Walau lam yusyrik, tengok, walau lam yusyrik. Betapa jelinya beliau Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan kalimat walau lam yusyrik. Ini menunjukkan seorang itu memiliki bara'ah yang sempurna dari syirik dan musyrikin, dan memiliki loyalitas yang maksimal terhadap syirik, terhadap tauhid dan ahlu tauhid. Bukan yatadzabzab, bukan memiliki kebingungan seperti banyaknya manusia yang enggak punya ilmu tentang perkara ini. Menjauhkan seorang muslim dari musyrikin agar supaya tidak menjadi dari kalangan mereka musyrikin walaupun tidak melakukan kesyirikan. Maka kalau itu perhatikan ya ikhwah, kita jumpai kaum muslimin karena minimnya akidah mereka. Banyak sekali manusia laki-laki perempuan mengorbankan agamanya tinggal di kalangan musyrikin di Korea, di Jepang, di Amerika, di Perancis dan yang lainnya, sekedar untuk mengisi apa? Membutuhkan ganjalan perut. Demi mengganjal perutnya. Padahal di negeri Islam masih banyak. Tengok di situ. Diambil dari firman Allah Ta'ala bahwa ma'ana minal musyrikin. Wa ma'ana minal musyrikin. Beliau Rasulullah SAW memberikan suatu penegasan bahwasanya dirinya bukan termasuk dari kalangan musyrikin. Perhatikan di situ. Walau lam yusyrik, ini kalimat yang sangat penting harus dicatat. Sekalipun tidak melakukan kesyirikan, tapi harus dijauhkan. Maka menjauhkan dari mubtadi'ah. Ya, mereka mubtadi'ah tidak kita merasa aman dari mereka. Ini perkara penting. Menjauhkan diri kita dari mubtadi'ah, karena mubtadi'ah ini orang-orang yang tidak bisa diambil keamanan dari watak mereka dan kebiasaan mereka untuk menelantarkan orang lain kepada kesyirikan dan yang lainnya. Kita menjauh, jangan mengambil ilmu dari mereka, jangan toleransi dengan mereka. Kenapa? Karena perantara tadi yang harus dibuntu sebelumnya, dibendung. Diambil dari ayat tadi wa ma'ana minal musyrikin. Gimana? Nggak dengar?
Dengar. Nggak dengar? Taib. Masalah sabi'ah, masalah yang ke-7. Wah. Kaun tauhidi awwala wajibin. Kaun tauhid, keberadaan tauhid adalah kewajiban yang paling pertama, yang paling awal. Wah, dengar, nggak dengar? Ya udah, nggak dengar, dan ya sudah, berarti dulu, istirahat dulu.